Bab 3 dihukum berdiri. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nili, mata para rakyat jelata di kelas menyala. Mereka semua jadi tahu kisah tentang Lord Yemo. Dia adalah sosok yang patut untuk diikuti, ketika seseorang ingin menjadi eksistensi yang kuat. Kecuali, kata-kata yang Shen Xiu utarakan sebelumnya terlalu kasar. Kata-kata ini yang menyebabkan mereka menjadi depresi. Kamu. Dalam ratusan tahun kota Glory, hanya Tuan Yemo yang bisa mendaki ke puncak dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, kata Shen Xiu setelah jeda sesaat. Dia dengan cepat membalas dengan jawaban yang dibuat-buat. Tetapi bukankah Guru Shen Xiu mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Mengapa Anda begitu bertentangan dengan diri sendiri? Nili dengan dingin mencibir, Tuan Yemo adalah contoh yang jelas. Tidak peduli apakah dia seorang bangsawan, atau orang biasa, potensi masa depan tidak terbatas. Tidak ada yang sulit, selama seseorang mau mendaki. Shen Xiu hampir meledak. Anak ini terlalu pendendam. Dia terus mencari celah dalam kata-katanya dan terus-menerus menyerangku. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Shen Xiu menatap dingin pada Nili. Anak ini berani menentangnya secara terbuka di depan begitu banyak orang. Dia tidak akan membiarkan Nili melakukannya dengan mudah di masa mendatang. Tidak jauh dari Nili, Du Ze menatap Nili. Matanya penuh rasa terima kasih. Meskipun Nili adalah seorang bangsawan, dia mau menanggung risiko menyinggung Guru Shen Xiu dengan membantu rakyat jelata angkat bicara. Ini membuatnya sangat tersentuh. Hati seorang remaja sangat primitif, oleh karena itu, dia sudah menganggap Nili sebagai temannya. Shen Xiu mencibir, mulut yang cerdas, menurutmu menempatkan hal-hal seperti ini dapat mengubah kenyataan pahit. Kamu hanya melihat momen mulia dari sosok Lord Yemo, tetapi tidak melihat berapa banyak orang yang gagal. Jangankan menjadi spiritualis iblis, bahkan menjadi petarung saja sudah menjadi hal yang sulit untuk dicapai. Namamu Nili, kan? Kau dapat dianggap sebagai garis keturunan klan aristokrat. Karena kau tidak tahu kapan harus datang dan pergi. Aku akan lihat bakat seperti apa yang kau miliki. Petik 2. Shen Xiu lalu menundukkan kepalanya dan melihat kertas perkamen di tangannya. Setelah melihat sekilas isinya, dia tertawa mengejek, Nili, ranah jiwamu berwarna merah, kekuatan jiwamu saat ini hanya 5, kekuatanmu pun cuma 21. Dengan bakatmu ini, kau hanya bisa mencapai petarung peringkat perunggu sepanjang hidupmu. Ingin menjadi spiritualis iblis sama sekali tidak mungkin. Kau bahkan lebih rendah dari beberapa rakyat jelata. Tidak heran kau berani berbicara dengan cara ini. Kau hanya mencoba menyembunyikan harga dirimu yang rendah. Tingkat ranah jiwa dibedakan berdasarkan warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan nila. Dari 7 kelas yang berbeda, warna merah dianggap sebagai warna yang terburuk. Warna yang terlemah hingga level yang terendah. Rata-rata orang akan memiliki ranah jiwa oranye atau kuning. Memiliki ranah jiwa hijau atau cian sudah bisa dianggap jenius. Adapun ranah jiwa biru dan nila, mereka hanya ada dalam legenda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Xiu, sekelompok siswa biasa mulai merasa kasihan pada Nili. Sebagai seseorang bangsawan, bakat Nili bisa dianggap yang terburuk. Mereka khawatir akan sulit bagi Nili untuk memiliki prestasi dalam hidupnya. Ye Ziyun menatap Nili dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun kesannya tentang Nili tidak baik, tapi setelah mengetahui bakat Nili yang sangat buruk, gadis ini tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Nili. Shen Yue, yang duduk di sebelah Ye Ziyun, melengkungkan bibirnya dengan jijik. Jika dia tahu lebih cepat tentang bakat mengerikan Nili, dia tidak akan menganggap Nili sebagai ancaman. Karena Nili tidak memenuhi syarat. Dengan bakatnya yang mengerikan, dia hanya bisa hidup di level terendah kota Glory, dan dia, Shen Yue, adalah salah satu dari 3 klan besar. Sebagai garis keturunan langsung klan suci, bagaimana Nili bisa bersaing dengannya? Jika bukan karena keberadaan Ye Ziyun, dia bahkan tidak akan datang ke kelas sampah ini dan berada di sekolah sampah bersama Nili. Shen Xiu dengan agresif melanjutkan, dengan bakat seperti itu, bahkan di dalam klanmu, kau tidak akan bisa mendapatkan perhatian. Namun, kau bertingkah sangat merajalela dan kasar kepada orang tuamu. Petik 2. Kata-kata Shen Xiu membuat Nili mengingat masa lalunya. Sebelum kota Glory dihancurkan, Nili memang sangat lemah. Seperti yang dikatakan Shen Xiu, dia tetap menjadi peringkat perunggu bintang 3 dan tidak dapat maju lebih jauh. Tidak ada perhatian khusus yang diberikan padanya. Tidak peduli apakah itu di sekolah ataupun saat kembali dengan klannya. Dia diperlakukan seolah-olah dia adalah debu. Jika bukan karena Nili diselamatkan oleh Ye Ziyun yang bertindak tanpa menghiraukan nyawanya, bahkan ia sendiri pun tidak pantas untuk mendapatkan bantuan dewinya. Ye Ziyun sudah menjadi spiritualis iblis peringkat emas bintang 1 pada saat itu. Jarak antara keduanya seperti jurang. Pada akhirnya, Nili bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung di samping Ye Ziyun. Dia hanya bisa menyaksikan Ye Ziyun mati oleh tanduk binatang buas di depan matanya hingga saat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pasir gurun. Ini selalu menjadi jarum di hati Nili. Dengan hanya bermodalkan murni keberuntungan, dia berhasil keluar dari gurun tak berujung hidup-hidup. Nili memiliki berbagai pertemuan misterius dan menyadari bahwa yang namanya bakat kekuatan jiwa juga bisa ditingkatkan. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, Nili pasti tidak akan memiliki keberanian untuk membantah ketika dikritik oleh seorang guru. Tapi dia berbeda sekarang. Dia yakin bahwa suatu hari nanti dia akan menunjukkan pada orang-orang yang memandang rendah dirinya ini, bahwa dia akan mencapai ranah yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak dia kembali, dia harus gigih, bahkan jika itu mengharuskannya untuk membantai dewa atau Buddha yang hendak menghentikan jalannya. Semua murid terkejut melihat sikapnya. Meskipun Nili dihina oleh guru Shen Xiu, tidak ada tersirat rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, tatapannya terkunci dengan kuat ke mata Shen Xiu dan dia berkata, Guru Shen Xiu, Anda merasa bahwa ranah jiwa seseorang menentukan masa depan seseorang, bukan? Dengan karakter guru yang tercela itu, Anda hanya akan membela yang berbakat dan menghina mereka yang biasa-biasa saja. Namun, Anda masih juga tetap berbicara banyak prinsip. Anda hanya mencoba menutupi karakter tercela Anda. Mendengar kata-kata Nili, tubuh guru Shen Xiu bergetar karena marah. Dia belum pernah bertemu dengan murid seperti ini. Nili benar-benar berani menentangnya dengan sangat buruk.
Kata-kata Nili langsung mengenai pikiran tersembunyi di dalam hatinya, menyebabkan dia menjadi marah. Dia mengutuk tak terkendali, diam. Kau pikir kau siapa hingga bisa mendiskreditkanku sebagai gurumu? Nili melengkungkan bibirnya dengan jijik. Saya merasa malu memiliki guru seperti Anda. Saya dapat menjamin bahwa di kelas ini, akan ada banyak rakyat jelata yang melebihi imajinasi Anda. Mereka akan memiliki prestasi yang tak terbayangkan. Alih-alih melatih mereka dengan sabar, Anda malah menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang kepercayaan diri mereka. Anda tidak layak menjadi guru. Meskipun bakatku lemah, memangnya kenapa? Suatu hari nanti, saya akan menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti Lord Yemo dan menikahi wanita tercantik di kota Glory. Saat Nili berbicara, tatapannya jatuh pada Ye Ziyun, yang duduk agak jauh. Matanya bersinar dengan tekad mutlak. Ketika Ye Ziyun melihat Nili melihat ke arahnya, tanpa tahu mengapa, Ye Ziyun tiba-tiba merasa jantungnya berdetak kencang. Pipinya merah merona. Ye Ziyun tidak pernah terpikir bahwa Nili benar-benar akan begitu berani mengatakan sesuatu seperti ini di kelas. Setelah bertemu pandang dengan tatapan Nili, Ye Ziyun paham maksud Nili dengan jelas. Hanya saja, di dalam hatinya, dia tidak memiliki perasaan apapun untuk Nili. Setelah mendengar ikrar Nili, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Melihat ekspresi Ye Ziyun, wajah Shen Yue berubah menjadi pucat. Meskipun dia dan Nili tidak memiliki standar yang sama, dia masih merasa sedikit terancam oleh Nili. Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Seorang ranah jiwa berwarna merah menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti Tuan Yemo. Bahkan ketika Tuan Yemo masih muda pun, dia sudah diuji dan sudah terbukti memiliki bakat luar biasa. Lord Yemo memiliki ranah jiwa Qian. Kau pikir kesuksesan bergantung pada keberuntungan saja? Konyol, Sensu mengejek Nili tanpa ampun. Daripada hanya jadi muncung yang pintar di sini, mengapa kau tidak mulai belajar dengan serius? Kata-kata Nili berikutnya sangat kuat dan beresonansi. Aku tahu hatimu penuh dengan penghinaan, tetapi suatu hari aku akan menutup mulutmu dengan fakta-fakta yang sulit. Bakat tidak bisa menentukan prestasi seseorang. Kami menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, untuk mengatasi surga. Kami para pejuang sudah menantang hal yang mustahil dengan melawan jalan surga. Kata-kata Nili yang tidak terhenti itu menyebabkan para siswa di kelas merasakan darah mereka melonjak. Berlatih sudah bertentangan dengan jalan surga. Jika seseorang tidak menentang surga, bagaimana mereka bisa berbicara tentang latihan? Nili berucap dengan lantang, tanpa hati yang terus berjuang, tanpa keberanian untuk mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan memiliki bakat luar biasa tidak akan berguna. Karena aku, Nili, lahir ke dunia ini, aku akan menantang yang mustahil. Guru Sensiu, bagaimana kalau Anda bertaruh denganku? Meskipun Nili mengalami banyak kemunduran dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menyerah. Karena surga memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dalam kehidupan ini dia akan menggunakan kecepatan yang tak terbayangkan untuk naik ke puncak. Taruhan apa? Sensiu mencibir. Kita bertaruh bahwa pada tes yang akan datang dalam waktu 2 bulan, aku akan dapat mencapai peringkat perunggu. Jika aku gagal melakukannya, aku akan mengundurkan diri dari sekolah ini. Tapi jika aku mampu mencapai peringkat perunggu, maka Anda akan mengundurkan diri, bagaimana? Nili berkata dengan tegas, menatap Sensiu. Mendengarkan apa yang dikatakan Nili, semua orang terperangah. Mereka semua terkejut bahwa Nili benar-benar mengusulkan taruhan semacam ini dengan guru Sensiu. Meskipun mereka berharap nilai menang, mereka merasa bahwa tidak mungkin nilai bisa menang. Hahaha, kau cukup lucu untuk benar-benar mengatakan bahwa kau akan mencapai peringkat perunggu dalam waktu 2 bulan. Kau pikir bahwa kau itu sanggup meningkatkan kekuatan jiwamu dari 5 menjadi 100 hanya dalam 2 bulan. Wajah Sensiu penuh dendam. Apakah Nili sudah gila? Saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah guru berani atau tidak? Nili mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Sensiu. Kalau begitu, kenapa aku tidak berani? Aku tidak yakin anak nakal egois sepertimu mampu mencapai apapun. Menurutmu siapa yang kau banggakan? Sensiu dengan marah mendengus, karena sikap kasar seperti itu pada gurumu, maka selama 2 bulan ke depan, kau akan dihukum berdiri di belakang kelas dan mendengarkan pelajaran dari sana. Guru Sensiu terkenal tidak masuk akal. Nili memandang rendah Sensiu. Jadi bagaimana jika dia berdiri di belakang kelas? Bagi Nili hukuman kecil ini hanya masalah sepele. Karena guru Sensiu setuju untuk bertaruh, maka jangan menyesal nanti, kata Nili sambil berjalan ke belakang kelas. Aku akan menyesalinya. Apa ini lelucon? Jangan datang menangis padaku nanti. Sensiu tertawa. Melihat Nili berdiri di belakang, beberapa anak bangsawan mulai berbisik mengejek. Spiritualis iblis peringkat legenda masa depan dihukum berdiri. Tes, jadi dia takut dikeluarkan dari sekolah. Bukankah kamu yang egois beberapa waktu yang lalu? 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100. Dia pikir dia siapa? Bahkan ketika Tuan Yemo lebih muda, dia bahkan tidak bisa mencapai kecepatan yang menakutkan seperti itu. Sensiu mencibir. Jadi bagaimana jika Nili bersikap egois? Bukankah dia masih memiliki kata terakhir di kelas? Dia secara alami tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nili. 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100. Sensiu menganggapnya sebagai lelucon. Ini sama sekali tidak akan terjadi. Tunggu saja Nili dikeluarkan dari sekolah. Karena Nili dihukum berdiri di belakang kelas oleh Sensiu, Du Ze terdiam sejenak. Dia menggertakkan giginya, lalu bangkit dan berdiri di samping Nili. Nili dihukum karena membantu rakyat jelata berbicara, jadi tentu saja, dia ingin berdiri bersama dengan Nili. Melihat Du Ze berdiri di samping Nili di belakang kelas, mata Sensiu menjadi gelap dan bersenandung, karena kamu juga suka berdiri, kamu bisa berdiri bersama dengannya. Nili dan Du Ze saling berpandangan. Mata mereka memancarkan rasa persaudaraan yang erat dan dengan ringan tersenyum satu sama lain. Pada saat ini, Nili merasa seolah-olah dia kembali pada kehidupan masa lalunya ketika dia dan Du Ze adalah teman baik.
Duze yang sekarang masih tetap Duze yang dulu. Setelah Duze berdiri di samping Nili, Lu Piao tenggelam dalam pikirannya sejenak dan kemudian ikut berdiri di samping Nili. Nili tersenyum sambil bertanya, mengapa kamu di sini? Lu Piao mengangkat bahu, duduk juga sangat membosankan. Aku merasa akan lebih keren bila berdiri, bukan? Haha, itu cocok untukmu. Nili tertawa. Lu Piao masih sama dengan masa lalunya. Meskipun dia berbicara banyak ngawurnya, tapi dia sangat setia. Hukuman ini tidak ada hubungannya dengan Lu Piao, tapi dia menganggap Nili sebagai teman, dan teman-teman harus berbagi nasib mereka bersama. Berturut-turut, 3 anak jelata lainnya bergabung dan berdiri di samping Nili. Nili berasal dari klan bangsawan, tapi dia mengambil risiko mundur dari sekolah untuk membela mereka. Mereka berterima kasih untuk itu, jadi mereka merasa harus mendukung Nili. Dengan saudara-saudara di sisinya, Nili merasa bahwa tidak terlalu buruk untuk dihukum dan suasana hatinya berubah menjadi sangat ceria. Ketika Shen Xiu melihat keadaan ini, ekspresi wajahnya berubah jelek. Dia memasang wajah dingin dan melanjutkan kuliahnya. Setelah diuji, di antara siswa di kelas ini, Ye Ziyun, dengan ranah jiwa Qian, memiliki kekuatan jiwa 86. Shen Yue dan Xiao Ninger keduanya memiliki ranah jiwa hijau, dengan kekuatan jiwa 78. Mereka akan segera mencapai peringkat bronze bintang 1. Selamat untuk mereka. Shen Xiu berkata dengan ringan. Tatapannya jatuh pada Nili sejenak. Ini adalah bakat nyata, apakah pantas seorang Nili dibandingkan dengan mereka?